Kenapa Mas? Sakit? Tadi sebelum aku nyampe studio sempat ketemu sama orang. Kayaknya itu suaranya Eliza deh. Terus mencintamu. Kok tiba-tiba muncul Kak Axel sama Randy? Kok bisa mereka masuk acara TV sih? Rin, gue sadar. Beberapa hari ini, gue cuek sama lo. Padahal itu bukan karena gue gak punya rasa sama lo. Tapi karena gue takut. Gue takut gue salah langkah. Gue takut kehilangan lo, Rin. Kenapa gue jadi segugup ini ya? Apa jangan-jangan gue... Gue tahu, gue sering cepat-cepat sama lo. Tapi itu bukan karena gue gak peduli sama lo. Tapi justru karena gue ngerasa ada kenyamanan saat gue deket sama lo. Rasanya tuh kayak candu. Tiap pagi, siang, sore, bahkan malam. Gue pengen bisa jalan bareng sama lo. Bukan sebagai teman. Tapi sebagai dua sejoli yang saling jaga dan sayang. Rin, lo mau nggak jadi pacar gue? Jangan-jangan ini maksud ucapan lu tadi siang, Rin. Jelasin apa tuh, Rin? Sebenarnya gue sebelumnya nggak sadar sama perasaan ini. Kalau ternyata sebenarnya perasaan gue tuh Lu lebih milih Kak Axel kan, Rin? Dan maafin gue ya. Ya entah kenapa, gue juga udah punya firasat kayak gini. Lu lebih milih Kak Axel daripada gue. But it's okay, Rin. Gue akan tetap seneng kok. Kalau lu bahagia, tertawa lepas. Meskipun bukan sama gue. Kak Axel, tenang aja. Aku tahu kok jawaban Rindy apa. Oh, gue It's okay, Rin. Gue akan terima apapun jawaban dari lo. Gue udah siap kok. punya perasaan yang sama kayak lu.
gue akan terima apapun jawaban dari lo. Gue udah siap kok. Gue punya perasaan yang sama kayak lo. Itu artinya lu suka juga sama gue? Iya, So. Gue juga suka sama lo. Ini beneran kan? Baik pemirsa, akhirnya di acara Mancur kali ini ada 2 kisah yang berakhir bahagia. Dan semua ini terjadi karena keajaiban cinta yang besar dan menakjubkan. Sampai ketemu di acara Mancur selanjutnya. Selamat ya. Atas jadiannya kalian berdua. Kak Axel, Rindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo sayang. Syifa, cucu Oma. Pinter sekali tadi. Sekarang Syifa gimana? Capek? Enggak kok Oma, Syifa nggak apa-apa. Oma kok kayak habis nangis gitu sih? Enggak. Memang tadi Oma sempat nangis karena khawatirin Syifa. Tapi ternyata Syifanya udah nggak perlu dikhawatirin. Syifanya udah besar. Iya Oma, perut Syifa juga makin gede nih Oma. Padahal tadi Syifa udah makan di sekolah, tapi sekarang Syifa lapar lagi. Oke, Mbak Tanti sudah siapin makanan. Kita langsung makan aja, oke? Ya, Jules, Lala langsung makan di dalam ya. Iya, Ma. Oke. I love. Wah hebat Mas. Hmm? Ya, Bu Lydia udah sempet cerita sama aku. Katanya Mas Julian tuh sempet nggak mau ngurusin Syifa karena rasa sakit hatinya Mas Julian ke Mbak Eliza. Tapi Mas berhasil ngelawan egonya Mas, menyayangi Syifa dengan sangat tulus. Sampai akhirnya Syifa menjadi anak yang seperti sekarang, yang sangat luar biasa. Insya Allah. Sedikit banyaknya kamu juga berjasa, Kola. Tadi kamu dengar kan? Syifa juga sebut nama kamu. Iya, aku dengar. Tapi biarin semua pujian itu untuk Mas Julian dulu. Karena hari ini adalah hari Mas Julian. Makasih ya, sayang. Sama-sama. Kita makan? Ya. Duh, kenapa Mas? Sakit? Tadi sebelum aku nyampe studio sempat ketemu sama orang. Kayaknya itu suruhannya Eliza deh. Ya Allah, terus gimana? Kita ke rumah sakit sekarang ya? Ayo. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini nggak terlalu sakit kok, cuma ya pegal-pegal dikit aja. Beneran, cuma pegal. Beneran kok, ini tadi cuma jatuh sedikit aja kok, nggak apa-apa.
Berarti kalau hanya pegel, bisa nih aku pijitin. Emang kamu bisa pijet? Gue habis ada urusan. Bi, lo sempat lihat tayangan di TV nggak? Acara Manda, mandi, surat-surat gitulah pokoknya. Enggak. Gue nggak pernah nonton acara begituan. Emang kenapa? Coba lo lihat tayangan ulangnya deh. Ada adegan mengharu biru antara si Julian sama anaknya. Nggak ada lala sih, tapi siapa tahu lo tertarik. Oh ya? Hebat banget mereka bisa masuk TV. Mana coba lihat? Yuk, gue tunjukin di dalam. La, kamu emang beneran bisa mijet? Emangnya susah ya? Ya, setahu aku sih harus belajar dulu ya lah. Ada tekniknya gitu, kayak shiatsu, terus thai massage, bali massage, yang gitu-gitu. Aku sih biasanya kalau mijitin ayah minta tolong sama aku bisa kok insya Allah. Ya udah, aku percaya sama pacar aku. Siap? Ya. Ya, mau buka baju lah. Kan biasanya kalau pijet kayak pakai minyak, lotion yang gitu-gitu kan. Ini kan yang sakit punggung aku. Enggak, bukan. Pakai ini alatnya. Ya udah lah. Ini sih aku bisa sendiri, nggak perlu kamu pijetin lah. Astagfirullah. Masa sih? Ayah biasanya minta tolong sama aku loh kalau mau dipijitin walaupun pakai ini. Ya udah, aku percaya aja sama kamu. Coba dulu ya. Ya, coba dulu deh. Bismillah. Aduh, Kenapa? nggak apa-apa lah. Ini emang sensasinya ada kayak pedes gitu ya lah. Emang begini biasanya. Oh, Ayah biasanya suka minta tolong aku kayak gini katanya enak. enak, iya, enak. Aku salut deh lah sama Om Andi. Tebel juga ya punggungnya. Oh biasanya ayah kalau bilang enak berarti minta tambah power. Aku tambahin ya. Iya lah, sikat aja lah. Terserah kamu. Lah, aduh. Ya pemirsa, akhirnya di acara Mancur kali ini ada dua kisah yang berakhir bahagia. Dan semua ini terjadi karena keajaiban cinta yang besar dan menakjubkan. Sampai ketemu di acara Mancur selanjutnya. Bisa aja tuh berkilik. Main cita-citaan begitu. Pakai acara nembak segala lagi. Di acara live. Alay. Loh, kalau malah ngomenin si Excel? Itu si Julian gimana itu? Ya, gimana apanya? Apa yang perlu gue komentarin sama sak keluarga orang? Lagian kan juga udah happy ending tuh. Gue juga cukup seneng lah. Melihat Syifa baikan lagi sama papanya. Ardan, lo dari tadi di sini? Kak Aksel nggak alay kok nembak kayak gitu. Ya kalau mereka saling punya perasaan, mau mereka ngapain ya tetap romantis. Mas, maaf banget ya aku nggak tahu tadi bisa. Kayaknya memang teknik pijit aku rada salah tadi. Jadi kita pas panggil itu aja deh tukang pijit benerannya. Nggak apa-apa lah. Beneran nggak apa-apa. Ini palingan di bawah tidur juga udah enakan kok, bener. Enakan. Beneran. Cuma aku nggak nyangka aja sih, ternyata pukulan kamu itu lebih kuat daripada tukang pijat. Maaf ya, aku terlalu bersemangat soalnya. Iya udah kalau gitu aku
pamit ya Mas. Iya. Titip salam buat Syifa karena tadi aku sempat ngeliat ke kamarnya tapi ternyata Syifa udah tidur. Iyalah, nanti aku sampein ya. Syifa pasti kecapean gara-gara kejadian hari ini. Tapi aku lega sih Syifa udah pulang. Jadi dia nggak usah main lagi sama siapa tuh Om Hasbinya itu. Mas Julian pasti kesel ya karena Syifa sempat deket sama Hasbi. Aku juga sebenarnya bingung sih lah. Harus gimana? Pada dasarnya aku nggak pernah ngelarang Syifa untuk deket sama siapa aja. Tapi nggak tahu kenapa kayak ada yang ngeganjel gitu. Kayak sebenarnya Hasbi itu berubah atau selama ini dia cuma pura-pura. Itu aja sih lah. Aku juga ngerasa gitu sih Mas. Tapi ya aku pernah dengar katanya kalau orang yang udah pernah melewati fase hampir meninggal itu memang bisa jadi berubah. Dan aku sih berharap kalau memang Hasbi beneran udah berubah, dia bisa mencari Kamesha dan mau bertanggung jawab atas anak yang ada dalam kandungannya Kamesha. Ya, aku setuju. Ya udah kalau gitu aku pamit ya Mas. Mas langsung istirahat. Biar pegel-pegelnya hilang. Iya. Makasih juga ya untuk hari ini. Maaf aku nggak bisa nganterin kamu pulang. Iya nggak apa-apa. Kan aku juga yang maksa buat naik taksi sendiri. Bisa kok. Lah. Lagi. Aduh gimana nih gak muat nih terlalu penuh. Udah Mas, tapi Syifa kebangun loh. Yaudah aku pulang ya. Bye love. Bye Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Jules, udah jangan ngelamun terus. Udah pulang juga itu lalanya. Kok Mama tiba-tiba ada di sini sih? Kamu tuh bucin banget ya. Apa itu istilahnya? Butterfly era, ya? Udah, makanya sekarang lebih baik kamu segera pikirin itu gimana mau ngelamar lalanya kapan. Udah segera aja secepatnya supaya kalian bisa segera halal. Jadi Kak Riko yang ngajarin Kak Axel soal cinta, terus support dia untuk nembak Rindy. Betul. Axel tuh udah kayak pasien cinta yang selalu konsul ke gua soal asmara. Lo sih salah sendiri nggak cerita-cerita ke gua soal perasaan lo ke Rindy. Keduluan kan lo? Ya, Kak Riko kan atasan gua. Ya nggak mungkin dong tiba-tiba gua curhat soal percintaan. Tapi emang salah gua sih. Gua kurang gercep sama nekat. Jadinya keduluan deh. Yaudah, ini namanya bukan rezeki lo. Gak apa-apa Dan. Perempuan tuh hilang 1, tumbuh 1000. Emangnya rumput. Tapi sebenarnya nih Kak, gue juga udah coba untuk ngeikhlasin Rindy Kak. Gue sih paham memang cinta nggak bisa dipaksakan dan nggak harus memiliki. Tapi Kak, jujur Kak, kayak apa ya? Sakit banget hati ini Kak, nyelekit banget. Ya udah, pokoknya sekarang kalau lo naksir sama cewek, langsung konsul ke dokter cinta Riko. Oke? Atau lo mau gue bantuin cariin sekalian? Anak-anak sales mungkin cantik-cantik loh. Mau? Ya, itu Kak Hasbi mana? Kok tiba-tiba pergi? Hasbi, loh, gak tau kemana dia? Orang patah hati pasti lapar. Tuh, buat lo. Kak Hasbi, ini aku serius nih. Aku bingung
sama sikapnya Kak Hasbi akhir-akhir ini? Emang Kak Hasbi lupa apa? Pernah bikin aku babak belur sampai koma. Iya, itu kan masa lalu. Ini kan sekarang, makanya sekarang gue juga lagi berusaha untuk memperbaiki semuanya. Udahlah, kayak kata penanggur. Yang berlalu biarlah berlalu. Silakan, makan. Ini mah makanan favoritnya Rindi. Ya, masih aja keinget sama mantan. Udah santai aja. Masih banyak ikan di laut ya. Iya sih, ikan banyak di laut. Blobfish juga ada di laut tuh. Buat Kariko aja udah. Apa katanya? Blobfish. Blobfish. Oh, blobfish tuh ikan ini loh. Salah gue nyebutin ikan. Harusnya gue bilang aja tadi ya, dugong. Iya, bilangnya gitu. Kok nggak dimakan sih dari tadi? Makan dong. Oh iya. Kenapa sih grogi lo? Enggak. Duh, gini kali ya rasa jatuh cinta. Makan aja pakai acara gemeteran. Ya, kotor dong, kotor. Kok mau dimakan sih dari lantai? Taruh. Oh. Kotor kan tangannya jadinya. Lap dulu. Dah, nih, pegang sumpitnya. Pegangnya bener. Dah. Nah. Yang gede. Pintar. Gitu makannya. Sah, lo tuh kenapa sih? Sah, lo baru pertama kali pacaran lo sampai nervous gitu. Bener sih, tapi gua harus kelihatan profesional. So, jangan kicep, jangan malu-maluin. Terus kita depannya gimana nih? Siapa yang harus ngechat duluan? Perlu nggak ngucapin selamat pagi, siang, sore, malam gitu? Atau perlu sleep call? Perlu sleep call? Oh, atau nyiapin bekal buat makan gitu besoknya kan kontrakan kita sebelahan tuh. Terus kira-kira jarak dari pacaran sampai tunangan itu berapa lama ya? Udah deh, udah ya. Santai gitu, let it flow. Gue tuh mau pacarannya simple. Yang penting jaga mata dan jaga hati. Mau hujan nih? Iya ya. Mas, ini apaan kok diambil aja sih mas? Saya kan udah sarapan pagi buat pacar saya. Batal deh mas, lagian ini udah mau hujan. Kamu udah dibayar? Masnya juga bayar saya cuma setengah, rugi saya mas. Udah saya mau tutup ya. Iya, kan yang penting di... Maaf ya. Gak apa-apa udah, abisin cepetan. Ayo cepet, abisin. Iya abisin, keburu hujan nanti.
Alhamdulillah, aku turut senang sama hubungan Rindi dan Mas Axel. Tapi Ardan pasti patah hati karena ini. Mbak, jalannya ditutup, Mbak. Iya kemarin juga ditutup sih, ini jam segini. Apa aku jalan aja ya, pakai payung? Pak, kita cari jalan lain aja ya, muter aja nggak apa-apa kok. Baik, Mbak. Halo? Kamu mau kemana malam-malam, Ardan? HP aku ketinggalan di kantor, Kak. Taksi Kalala masih di depan kan? Masih. Yaudah aku pergi ya, Kak ya. Ardan, hati-hati ya. Nanti kamu lewat jalan muter aja, jangan jalan kaki ke sini. Ya, Kak. Baru aja aku mau tanya soal perasaan Ardan setelah Rindi dan Mas Axel jadian. Mungkin aku bisa buatin makanan enak untuk Ardan. Siapa tahu moodnya bisa jadi lebih baik. Papa. Syifa, sayang, tenang ya. Ada papa di sini nemenin kamu tidur. Untung aja ada papa. Biasa kalau papa lagi kerja, Syifa langsung lari ke kamar Mbak Tanti. Berarti kalau gitu papa harus cepet-cepet cari orang lain buat tinggal di rumah kita. Supaya ada yang nemenin Syifa tidur pas papa lagi keluar kota. Ya? Emangnya siapa, Pak, yang mau kita ajak tinggal bareng kita? Semoga Ardan suka deh sama masakan aku. Ada lampu ya? Aku cari santer dulu deh. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ardan? Kamu kenapa lah? Kok kayak ketakutan begitu? Aku kesini cuma mau balikin HP-nya Ardan. Ketinggalan di kantor tadi. Oke?
baju Hasbi sama-sama basah kayak pria misterius tadi? Apa jangan-jangan... Lah, aku udah ngecek semua ruangan. Dan aku nggak nemuin orang yang kamu bilang tadi. Dan aku juga minta maaf ya, lantai rumah kamu jadi agak basah. Karena baju aku basah semuanya. Baju kamu kenapa bisa basah? Karena aku parkir mobilnya agak jauh, karena ada penutupan jalan. Terus karena aku lupa bawa payung, ya udah, takut terobos aja hujan. Tapi ngomong-ngomong, aku lihat dari kamu sekarang, kamu udah agak pemberani ya. Walaupun aku lihat kamu masih sering bawa pepper spray sih. Tapi ya, kalau untuk jaga-jaga, kenapa enggak kan? Saya jadi pemberani itu karena masa lalu saya yang selalu ditindas dan disakiti. Jadi sekarang saya harus bisa melindungi diri saya sendiri dari orang jahat yang berniat melukai saya. Ya. Tapi untuk jaga-jaga, saran aku mendingan kamu lapor ke Pak RT juga ya. Oh ya, aku bikinin kamu teh hangat dulu ya. Nggak usah, Hasbi. Pak. Kamu nggak apa-apa kan? Mas kok bisa masuk ke sini? Ya iya dong, lah. Aku langsung kesini setelah kamu kabarin aku tadi. Kamu gimana? Ada yang luka nggak? Oh, enggak. Alhamdulillah aku baik-baik aja kok. Lain kali, kalau kamu lagi di luar, jangan pakai baju yang tipis ya. Ntar takut sakit. Ya, Mas. Nih, Kak. Diminum dulu teh hangat ya, biar perut kamu hangat. Udah tenang aja, nggak gue kasih racun kok. Cuman air hangat, teh sama gula sedikit. Karena Julian udah ada di sini dan ini juga udah malam, aku pamit ya. Makasih ya. Lah, kamu beneran gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Kan nggak ada Mas Julian di sini. Alhamdulillah, Ma. Lala nggak apa-apa. Malam ini aku mau jaga di depan rumah Lala. Aku tidur dalam mobil. Takut ada apa-apa. Aku minta tolong sama Mama, besok pagi tolong antar Syifa ya. Makasih, Ma. Jus. Kalau udah cinta begini, mau tidur nggak nyaman dalam mobil pun, kamu rela ya.
Siapa ya? Halo? Halo Bu Lydia, apa kabar? Sebenarnya sudah lama saya mau menghubungin Anda. Kamu, maaf, ada urusan apa ya kamu menghubungi saya lagi? Urusan kita sudah selesai, kasusnya sudah lama ditutup. Bu Lydia salah, urusan kita tidak pernah benar-benar selesai. Orang berhoodie hitam, pakai topeng putih. Ya, dia memang diem aja sih. Nggak ngejar aku. Kayaknya aku pernah ketemu orang itu, Dela. Waktu aku lagi di jalan mau ke studio. Jadi itu yang bikin badan Mas Julian jadi pegal dan memar. Iyalah. Kira-kira siapa ya orang itu? Kenapa dia kayak ngikutin Pak Julian sama Kak Lala? Hasbi, ngapain dia telepon aku? Aku loudspeaker ya. Halo. Gue masih di dekat rumah Lala. Dan gue udah berhasil nangkep orang yang tadi gangguin Lala. Waktu gue perjalanan pulang, gue nemuin nih orang. Dia lagi mengendap-endap sambil lihat ke arah rumahnya Lala. Makanya gue langsung kejar. Dibantu sama dua security ini. Dia pakai topeng putih, persis dengan topeng yang dibilang sama Lala. Kalian kenal gak sama orang ini? Siapa kamu? Kenapa akhir-akhir ini kamu gangguin saya sama Lala? Dari sepemahaman gue, ini orang fans beratnya Lala. Dan dia memang agak psikopat. Maka dia ikutin terus Lala, karena dia nggak senang dan dia nggak rela kalau sampai Lala menikah dengan Julian. Nih, kalian cek sendiri isi galeri fotonya. Semuanya foto Kaditya Lala. Bener yang Hasbi bilang. Kamu nggak suka hubungan saya sama Lala, sampai-sampai kamu nyerang saya supaya nggak ke talk show. Iya Pak, maafkan saya. Saya sudah berbuat keterlaluan. Saya sudah berbuat tidak pantas, Pak. Kamu tahu nggak sih, kalau itu tindak pidana, penguntitan, penyerangan. Kamu akan saya laporin ke kantor polisi.
Sabar, Pak. Polisi sudah dalam perjalanan ke sini, Pak. Makasih, Bi. Gue juga turun lega. Kalau selama ini orang yang mengancam kalian udah ketangkep. Pagi. Pagi. Gimana tidur kamu nyenyak? So, lu lama-lama kayak gini gue tampol ya. Mana Excel yang selama ini PD-nya selangit? Kenapa jadi gagap gitu? Ternyata meskipun udah jadi pacar, lu masih tetap galak ya? Nih. Minum. Semalam kan lu bilang perutnya lagi bermasalah tuh. Nih, bagus buat pencernaan nih. Ini apaan, Rit? Keruh banget, udah kayak lumpur lapindo. Emang. Beneran? Udah lumpurnya dari mana? Lu paketin ya? Udah deh, nggak usah kebanyakan cincong, minum. Iya. Grogi. Gue minum ya. Susah juga, Rin. Kok rasanya gini, Rin? Ini serius, ini apaan ya, Rin? Udah deh, pokoknya itu sehat. Biar lu perutnya enakan. Oh, Rin. Gue udah harus berangkat ke kantor nih. Berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Ya, lu juga hati-hati ya. Dasar sayang. Hah? Enggak. Lu hati-hati ya. Ayo berangkat ya. Dah. Bye.